Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ngebahas soal-soal latihan gerak harmonik sederhana. Ini soal-soal latihan kita bahas mulai dari awal hingga akhir untuk persiapan ulangan harian ataupun untuk persiapan ujian semester nantinya. Nah, bagi yang belum nonton video-video sebelumnya, silahkan nonton dulu video-video materi tentang gerak harmonik sederhana. Ada 4 video yang berisi materi dan contoh soal. Kalau udah, baru nonton ini biar nanti lebih paham. Oke, kita mulai soal nomor 1. Untuk benda yang mengalami getaran harmonik, maka A. Pada titik terjauh, percepatannya maksimum dan kecepatannya minimum. B. Pada titik terjauh, kecepatannya maksimum dan percepatannya minimum. C. Pada titik terjauh, kecepatan dan percepatannya maksimum. D. Pada titik seimbang, E juga pada titik seimbang. Di sini ngebahas titik terjauh sama titik seimbang. Lalu yang ditanya gimana nilai percepatan dan nilai kecepatannya. Oke, kita bahas dulu. Kita ambil contoh gerak harmonik sederhananya adalah bandul misalkan. Contoh gerak harmonik sederhana adalah gerak bandul. Bandul bergerak bolak-balik dari kanan kiri atau sebaliknya. Ini ada bandul. Ketika bandul ini kita lepaskan, maka dia akan bergerak ke arah kiri nanti. Oke? Nah, posisi titik terjauh itu adalah posisi ini. Posisi paling jauh ke arah kanan atau ke arah kiri. Ini kita sebut sebagai titik terjauh. Nah, ketika dia berada di pas tengah-tengah, maka titik ini yang kita sebut sebagai titik seimbangnya. Nah, ada 3 variabel yang biasa ditanya atau dibahas pada gerak harmonik sederhana. Yang pertama Y, yang kedua V, yang ketiga A. Y untuk simpangan, V untuk kecepatan, dan A untuk percepatan. Ketika dia berada di titik terjauh, maka Y-nya sama dengan Y maksimum. Simpangannya adalah simpangan maksimum, atau sering juga kita sebut sebagai amplitudo. Nah, V-nya, ketika dia berada di titik terjauh, nilai V-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Anggap aja dia dari tengah-tengah ke kanan ini. Dari tengah ke kanan, karena ini naik, makin lama makin lambat. Ketika mencapai titik terjauh, maka kecepatannya akan 0 sesaat, baru kemudian balik lagi ke belakang. Nah, sementara percepatan bernilai maksimum. Ketika dia berada di atas ini, maka percepatannya bernilai maksimum. Ke arah mana percepatannya? Ke arah kiri. Percepatan itu nanti arahnya berbeda dengan simpangan. Ketika dia berada di kanan, maka percepatannya ke arah kiri. Kalau dia lagi berada di kiri, saat di sini, maka percepatannya akan ke arah kanan. Di titik terjauh, Y-nya maksimum, V-nya 0 atau minimum, lalu A-nya juga bernilai maksimum. Nah, sementara di titik seimbang, kebalikannya. Ketika berada di titik seimbang, simpangannya 0. V-nya sama dengan V maksimum. Ketika dia meluncur dari posisi titik terjauh hingga ke tengah-tengah, makin lama makin cepat dan mencapai kecepatan maksimum ketika berada di tengah-tengah. Nah, berapa nilai A-nya? A-nya sama seperti simpangan juga bernilai 0 ketika berada di titik seimbang. Nah, sekarang tinggal kita lihat yang mana yang benar. A di titik terjauh katanya. Percepatan maksimum, kecepatan minimum. Di titik terjauh, kecepatan 0 atau minimum, percepatan maksimum. Benar. A jawabannya. Coba cek yang B. Di titik terjauh, kecepatan maksimum, percepatan minimum. Ini salah. Pada titik terjauh, kecepatan dan percepatannya maksimum. Enggak. Ini juga salah ini. Pada titik seimbang, kecepatan dan percepatannya maksimum. Kecepatan yang maksimum, percepatannya 0 kalau di titik seimbang. Di titik seimbang, kecepatan dan percepatannya minimum. Kecepatannya maksimum di titik seimbang. Maka jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 2. Persamaan gerak harmonik sederhana sebuah benda, Y sama dengan 0,1 sin 20 pt. Ditanya, besar frekuensi getarannya. Nah, sekarang kita bahas persamaan umum. Benda yang mengalami gerak harmonik sederhana punya persamaan umum simpangan
Y itu simpangan ya. Simpangan yang rumusnya A sin omega T. Sehingga dari persamaan ini bisa kita tulis A-nya 0,1, lalu omega-nya berapa? 20. Omega itu yang di depannya T, 20 pi. Omeganya 20 pi. Oke. Terus kalau kita mau mencari frekuensi atau perioda, maka kita bisa uraikan dari omega ini. Oke. Omega kalau diuraikan, omega itu sama dengan kecepatan sudut. Kalau A adalah amplitudo, T adalah waktu. Oke. Yang Y ini simpangan. Nah, omega itu bisa kita uraikan jadi 2πf. Atau boleh juga omega itu sama dengan 2pi per T. F ini frekuensi, T ini perioda. Karena hanya frekuensi, berarti omeganya kita uraikan jadi 2πf, 2pi kali frekuensi. Jadi omega nilainya 2πf sama dengan 20pi. Berarti kalau F saja, 20pi yang dibagi sama 2pi. Maka jawabannya berapa? 10 Hz. Oke, jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 3. Oh ya, biar belajarnya lebih efektif, kalau sebelumnya udah ngerti materinya, silakan coba kerjakan dulu setiap soal yang akan kita bahas, lalu baru lihat pembahasan. Pause dulu videonya, kerjakan soal, ketika udah selesai, baru cek pembahasannya. Oke, sekarang yang nomor 3. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 10T. Terus, Y dalam sentimeter, berarti ini satuannya sentimeter katanya, T dalam sekon. Berapa kecepatan getaran benda pada detik 6? Nah, ditanya kecepatan sekarang. Tadi, kalau simpangan kan rumusnya A sin omega T. Nah, ada dua variabel lagi, yaitu V sama A. Oke? Kalau V, rumusnya omega A cos omega T. Ini rumus dari V. Kalau A, min omega kuadrat A sin omega T. Oke? Nah, si A ini punya rumus lain. Karena A sin omega T itu adalah rumus dari Y, maka si A ini juga bisa dihitung pakai min omega kuadrat Y. Oke? Ini persamaan umum lengkap dari gerak harmonik sederhana. Ada Y, ada V, ada A. Oke? Terus sering juga nanti ditanya nilai Y maksimum, V maksimum, atau A maksimum. Kalau Y maksimum, itu nilainya sama dengan A, amplitudo saja. Oke? Untuk mencari nilai-nilai maksimum dari variabel-variabel ini, maka nilai sin dan nilai cosnya tinggal ganti sama 1. Karena sin maksimumnya 1, cos maksimumnya juga 1. Sehingga kalau V maksimum, itu sama dengan omega A. Cos omega T-nya ganti sama 1. Nah, kalau A maksimum, itu sama dengan omega kuadrat A. Oke? Terus, gimana dengan min-nya? Min-nya nggak masalah. Min ini hanya menunjukkan kalau si percepatan itu arahnya berbeda sama simpangan. Oke? Kalau simpangan di kanan, percepatannya di kiri. Kalau simpangan di kiri, percepatannya ke kanan. Oke? Nah, karena soal ini nanya kecepatan, tinggal kita masukkan ke rumus kecepatan. V sama dengan omega A cos omega T. Berapa nilai omega? Dari sini kita tulis dulu. A itu nilainya 5. A adalah amplitudo, yang ini. 5 apa? 5 cm. Oke? Terus, omega itu nilainya sama dengan omega itu yang di depannya T, koefisien T. Berarti koefisien T di sini adalah 10. Berarti omeganya 10. Apa satuannya? Radian per sekon. Oke? Jadi ini yang diketahui dari persamaan yang diberikan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Omega kali A. Omeganya 10. A-nya berapa? 5 cm. Dikali cos omega T. 10T. Oke? Nah, karena kita pakai satuan Y-nya cm, maka satuan V-nya adalah cm per sekon. 10 kali 5, 50 cos 10T. Cm per sekon.
Nah, dikasih tahu di soal, T-nya 6. Saat T sama dengan 6, tinggal ganti T ini sama 6. Jadinya V 50 cos 10 kali 6, cos 60. Nah, berapa nilai cos 60 derajat? Setengah. Sehingga jadi berapa? 25 cm per sekon. Hati-hati dengan satuan. Kalau di soal satuannya di pilihan jawaban satuannya meter per sekon. Ini kita dapatnya cm per sekon. Jadikan meter per sekon 0,25 meter per sekon. Oke? Jadi jawabannya adalah A. Persamaan umum ini jangan sampai lupa. Karena nanti juga akan sering-sering kita pakai. Kita lanjut soal nomor 4. Suatu benda melakukan gerak harmonik arah vertikal dengan frekuensi 5 Hz. Gerak harmonik arah vertikal mungkin aja pegas. Oke, kita punya pegas. Terus katanya frekuensinya 5 Hz. Benda mengalami percepatan maksimum saat berada 4 cm di atas seimbang. A maksimum dicapai ketika Y-nya maksimum. Oke? Ketika dia berada di simpangan terjauh, A-nya maksimum. Jadi kalau ini titik seimbangnya, jarak simpangan terjauhnya ini adalah 4 cm. Oke? Dan simpangan terjauh kita sebut sebagai amplitudo. Jadi amplitudonya 4 cm. Nilai dan arah percepatan maksimum benda tersebut adalah berapa? Di titik ini katanya nilai A maksimumnya itu berapa? Terus arahnya kemana? Oke. Apa tadi rumus A? A sama dengan min omega kuadrat dikali sama A sin omega T. Oke. A sin omega T kita sebut sebagai simpangan. Terus tadi kita juga udah ngebahas A maksimum. A maksimum ganti aja sinnya ini sama 1. Sehingga jadi berapa? Omega kuadrat A. Nah, minnya nggak dipakai dalam hitung-hitungan. Min ini hanya menunjukkan arahnya. Oke? Kecuali kalau ini ada minnya juga, baru kita gunakan minnya. Nah, min menunjukkan arah. Ketika simpangannya di atas, maka percepatannya kemana? Ke bawah. Oke? Nah, sekarang kita masukkan angka. Omega. Ada nggak omega yang diketahui di soal? Nggak ada. Maka dihitung dulu. Omega tadi rumusnya adalah 2pi F. 2pi kali frekuensi. 5. Maka jadi berapa? 10pi. 10pi kuadrat. Oke. Dikali A. A-nya berapa? 4 cm. Ini satuannya meter. Maka jadikan meter ini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka ini akan jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, karena ini A, maka satuannya meter per sekon kuadrat. 10 pi dikuadratkan, 100 pi kuadrat. Dikali 4 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat. Maka jadi berapa? 100 sama 10 min 2 itu habis. Tinggal 4 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Oke? Jadi jawabannya adalah, nah yang ke atas atau yang ke bawah? Ke bawah. 4 pi meter per sekon kuadrat ke bawah. Kenapa ke bawah? Ya gara-gara simpangannya di atas. Simpangannya di atas, maka percepatannya ke bawah. Oke? Jadi apa jawabannya? Nggak ada jawabannya. Kita bikin aja F. 4 pi kuadrat meter per sekon kuadrat ke bawah. Oke? Mungkin yang D, tapi ketinggalan nilai pi-nya. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah benda melakukan getaran harmonik dengan amplitudo A. Oke, amplitudonya A. Amplitudo A. Pada saat kecepatannya sama dengan kecepatan setengah kecepatan maksimum, V sama dengan setengah V maksimum, maka nilai simpangannya sama dengan berapa? Oke, ini nggak ada sama sekali angka, yang ada cuma variabel-variabel. Nah, gimana cara mencari simpangannya? Ingat, simpangan itu rumusnya adalah A sin omega T. Terus yang diketahui di sini adalah V sama V maksimum. Kalau V persamaannya omega A cos omega T. Oke. Kalau V maksimum persamaannya apa? Omega kali A. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, ya
kita harus tahu dulu berapa nilai sin omega T. Kalau A kan udah ada, amplitudo ya A. Dari mana kita tahu sin omega T? Ya, uraikan yang ini. Apa itu V? Omega A cos omega T. Sama dengan setengah dari V maksimum. Setengah dari V maksimum apa V maksimum? Omega A saja. Sehingga kita bisa coret omega A-nya. Pakai merah aja. Coret omega A-nya. Sehingga cos omega T sama dengan setengah. Oke? Nah, setengah, ingat pelajaran trigonometri, ini cos dari berapa? Cos omega T setengah. Berarti nilai omega T-nya, atau tulis saja dulu di sini, setengah adalah cos 60 derajat. Oke? Berarti omega T nilainya 60 derajat. Nah, karena kita udah tahu nilai omega T 60 derajat, masukkan ke rumus Y. Y sama dengan A kali sin omega T 60 derajat, berarti sin 60. Berapa nilai sin 60? Setengah akar 3. Berarti A kali setengah akar 3. Maka jawabannya adalah D. Setengah akar 3 dari A. Oke? Kalau paham, ini gampang. Asalkan kita tahu persamaan-persamaan umumnya. Lanjut, soal nomor 6. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan amplitudo 13 cm. Amplitudonya 13 cm. Periode, lambang periode itu apa? T, 0,1 pi sekon. Kecepatan partikel saat simpangannya 5 cm. Kalau simpangannya 5 cm, ditanya kecepatannya berapa? Oke, kita mulai dari kecepatannya ini dulu. Apa rumus dari kecepatan? V sama dengan omega A sin, omega A cos omega T. Cos omega T. Oke? Sementara yang diketahui simpangan Y. Kalau Y rumusnya adalah A sin omega T. Oke? Amplitudo kita udah punya. Terus, omega kita belum tahu. Yang kita baru tahu adalah T. Apa hubungan omega sama T? Lihat persamaan omega tadi. Omega bisa dihitung pakai rumus 2πf. Kalau diketahui T, bisa pakai 2pi per T. Karena T itu sama dengan 1/f. 2pi bagi 0,1 pi. Pi-nya coret, jadi 2 bagi 0,1. 20 radian per sekon. Oke? Omega berarti udah, A udah. Nah, omega kali T, T-nya kita nggak tahu. Nah, cari dari sini berapa nilai omega T-nya. Y simpangan 5. A 13. Sin omega T. Oke? Omega T nggak perlu ganti. Omega sama 20, biarkan saja. Nanti omega T ini juga sama omega T. Berarti sin omega T nilainya sama dengan 5/13. Nah, 5/13 ini masuk sin cos sudut-sudut istimewa nggak? Enggak. Terus yang kita butuhkan cos. Yang kita punya sin. Gimana cara ngitungnya? Gunakan segitiga siku-siku. Ingat pelajaran trigonometri di matematika wajib. Kalau kita punya segitiga siku-siku, dan sudut ini misalkan sudut omega T, oke, sudut omega T, sudut yang di sini, sin itu adalah nilai dari sisi yang di depan sudut, oke, sisi depan dibagi sama sisi miring, oke. Jadi kalau 5/13, depannya berarti 5, ini depan, 5, 13, sisi miringnya. Cari pakai Pitagoras. Berarti sisi sampingnya akar dari 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. 169 kurang 25, akar 144. Maka dapatnya 12. Oke. Jadi berapa cos omega T? Cos pada segitiga siku-siku adalah samping bagi miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Berarti 12/13. Omega 20. A 13. Oke. Ini satunya 13 cm ya. Dikali cos omega T 12/13. Maka coret. 20 kali 12, 240 cm per sekon. A-nya masih cm, maka ini jawabannya masih cm. Kalau jadikan meter,
Berapa? 2,4 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah A. Oke? Kita lanjut lagi, soal nomor 7. Suatu benda bergetar harmonik dengan amplitudo 4 cm. A sama dengan 4 cm. Frekuensi 5 Hz. 5 Hz. Sudut fase awal 0. Oke, theta 0 sama dengan 0. Apa guna theta 0? Kalau ada sudut fase, maka persamaannya nanti jadi A sin omega T tambah theta 0. Oke? Karena theta 0-nya 0, jadi nggak perlu ditulis. Kalau ada nilai theta 0-nya atau sudut fase awalnya, tambahin di sini. Saat simpangan mencapai 2 cm, Y-nya 2 cm, ditanya, sudut fase getaran. Sudut fase itu lambangnya theta. Itu nilainya berapa? Oke? Nah, yang mana yang kita sebut theta? Semua isi di dalam sin ini kita sebut sebagai theta. Jadi, persamaan lain dari Y itu sama dengan A sin theta. Oke? A-nya berapa? 4. Y-nya berapa? 2. Tinggal masuk sini. 2 sama dengan 4 kali sin theta. Berarti sin theta-nya 2/4. Berapa 2 bagi 4? Setengah. Ingat trigonometri. Setengah itu sin dari berapa? Sin dari 30 derajat. Otomatis theta-nya nilainya 30. Maka jawaban yang mana? A. Oke? Terus apa fungsi frekuensi di sini? Ya nggak kepake frekuensi di sini. Oke? Lanjut soal nomor 8. Sebuah benda bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo A. Fase getaran saat simpangannya, kalau simpangannya setengah A akar 2. Ditanya fasenya berapa? Oke? Apa itu fase? Fase, kan tadi kalau theta kita sebut sebagai sudut fase. Oke? Nah, apa itu theta? Theta itu yang di dalam sin atau dalam cos pada rumus persamaan umum simpangan, kecepatan, ataupun percepatan. Y sama dengan A sin theta. Jadi theta itulah nilai dari omega T. Oke? Theta yang dalam ini. Nah, kalau beda fase, kalau fase, ini lambang fase. Oke? Benar ya? Yang apa itu lambang fase? Ini lambang fase. Fase itu nanti dihitung pakai si theta, si sudut fase, kita bagi sama 2pi. Oke? Theta-nya pakai satuan radian. Baru dibagi 2pi. Kalau pakai derajat satuannya, maka di bawahnya ya 360 derajat. Maka untuk mencari fase, cari dulu berapa sudut fasenya. Gimana cara mencari sudut fase? Ya uraikan rumus Y. Apa rumus Y? Y itu sama dengan A sin theta. Kalau udah ngomongin fase, maka rumus Y yang digunakan A sin theta. Bukan lagi A sin omega T. Setengah A akar 2. Sama-sama ada A kiri kanan, maka A-nya coret. Oke? Jadinya sin theta setengah akar 2. Sin dari berapa setengah akar 2? Sin 45. Oke? Jadi theta nilainya 45 derajat. Nah, fase, ini kalau pakai satuan radian ya, atau kalau pakai satuan derajat, sama dengan theta per 360 derajat. Nah, kalau pakai karena ini satuan derajat, maka jadinya 45 per 360. 45 derajat dibagi sama 360 derajat. Jadi berapa ini? 1/8. Oke? Jadi jawabannya adalah C. Oke? Masih ada soal 9 sampai 16. Oke? 9 sampai 16 ini akan kita bahas pada video yang kedua. Kita cukupkan video yang pertama ini. Jangan lupa lanjut ke video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.